Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang pendekatan saintifik dalam konteks kurikulum 2013. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eva Fitriani dengan NIM 200209501049 dari kelas PTIKF Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Nasir. Saya dari kelas PTIKF Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Anissa Octaviana, NIM 1829042 Saya dari Angkatan 2018. Salah satu hal yang banyak ditekankan pada implementasi kurikulum 2013 adalah penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan ini sebetulnya bukan barang baru, tetapi diprioritaskan untuk dilakukan pada implementasi kurikulum 2013. Guru diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan yang ada dalam pendekatan saintifik, sehingga dapat dikatakan jika guru tidak menerapkan kegiatan-kegiatan dalam pendekatan saintifik, berarti guru tersebut tidak melaksanakan kurikulum 2013. Paparan ini tidak dimaksudkan dan tidak ingin memperdebatkan keharusan seorang guru melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Paparan ini hanya ingin menyajikan suatu kajian kecil tentang kegiatan-kegiatan yang ada dalam pendekatan saintifik dari kajian psikologi belajar. Topik pertama yang akan saya bahas yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Di dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkret menuju abstrak. Sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah, sedang, dan akan mengalami 4 tahap perkembangan, yaitu intelektual, yakni sensor motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Pembelajaran saintifik adalah pembelajaran yang sedang dirancang untuk mengaktifkan siswa dari yang terbiasa menerima menjadi penemu dan mengomunikasikan ilmu pengetahuan dengan pengamatan. Pembelajaran saintifik mengharuskan guru untuk menyiapkan serangkaian perencanaan yang matang, mulai dari mengumpulkan media pembelajaran, serta mendesain pembelajaran dengan arah tujuan yang lebih tetap. Tentu pembelajaran saintifik bukanlah pembelajaran yang ingin membuat repot guru. Justru kurikulum 2013 dengan saintifiknya adalah momentum untuk bagi guru untuk terus belajar mengembangkan pengetahuan dan inovasi. Hal inilah yang menjadi dasar dari pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia. Pendekatan saintifik atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah merupakan pendekatan dalam kurikulum 13. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintas peroleh atau proses psikologi yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Tujuan pembelajaran pendekatan saintifik. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah: yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Tujuan dari pembelajaran saintifik pada dasarnya supaya siswa dalam pelajarannya tidak hanya berhasil mengetahui ilmu, lebih dari itu juga bisa melakukan apa yang telah diketahuinya serta bisa hidup bermasyarakat. Pembelajaran saintifik ini selaras dengan tujuan pendidikan yang dijelaskan oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Saya akan melanjutkan bagian ketiga, yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 merupakan suatu keutuhan pembelajaran. Untuk melaksanakan setiap langkah kegiatan tersebut, guru perlu memperhitungkan waktu yang digunakan dan menginformasikannya kepada peserta didik. Namun, langkah-langkah pembelajaran tersebut harus dilaksanakan secara berurutan. Suatu rangkaian pembelajaran tidak harus dilengkapi dengan kegiatan mencipta, dan jika memungkinkan setelah langkah mencipta, guru dapat melanjutkannya dengan mengomunikasikan untuk kedua kalinya, yaitu untuk membahas karya yang telah dicapai oleh peserta didik, baik secara presentasi, lisan, maupun publikasi karya, atau misalnya di majalah dinding atau website sekolah, dan pameran hasil karya di kelas atau di sekolah. Jadi, agar mencetak peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyanyi, dan mencipta. Jadi, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada aplikasi pembelajaran kurikulum 2013. Pendekatan ini berbeda dengan pembelajaran kurikulum sebelumnya. Pada setiap langkah inti proses pembelajaran, guru melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah atau scientific mempunyai kriteria proses pembelajaran sebagai berikut. Bagian A, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas hanya kira-kira hayalan, legenda, dongeng semata. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analisis, dan tetap dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Bagian D, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Bagian F, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagian G, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Perubahan yang terjadi pada kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya bertujuan dalam rangka menerapkan pendidikan yang bermutu untuk diterapkan pada sekolah atau madrasah, agar mencetak peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Bagi pengajar, yang terpenting adalah mengubah mindset dan memahami serta mampu menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 ini dengan baik, sesuai dengan standar proses yang telah dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.